Renungan Hari Rabu 10 November 2021. Peringatan Santo Leo Agung. Banyak orang hanya tahu memohon, tetapi tidak tahu bersyukur. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan, bab 6 ayat 1-11, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11-19. Saudara-saudariku terkasih, saat manusia menghadapi tantangan, penderitaan, sakit, musibah, dan lain-lain, hal yang diungkapkan adalah permohonan bantuan dari Allah dan sesama manusia. Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami. Namun setelah mendapat bantuan dari Tuhan atau sesamanya, sebagian besar manusia tidak tahu bersyukur. Banyak yang memohon tetapi sedikit yang bersyukur. Kisah Injil hari ini menampilkan 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Pertama, permohonan belas kasihan 10 orang kusta kepada Yesus. Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus menghargai permohonan mereka untuk mendapat belas kasihan-Nya. Yesus tidak mengatakan pergilah kamu sembuh, tetapi dengan ungkapan lain, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pandangan Yesus yang penuh kuasa dan belas kasihan membuahkan kesembuhan. Perintah Yesus untuk meninggalkan tempat itu adalah sebuah perintah untuk menanggalkan manusia lama mereka, menanggalkan penyakit kusta mereka, dan berjumpa dengan seorang imam yang notabene mendapat tugas untuk mempersembahkan korban permohonan dan syukur kepada Tuhan. 10 orang kusta itu disembuhkan karena mereka mengikuti perintah Yesus. Kedua, hanya satu orang yang kembali bersyukur. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang beriman, yang memiliki kepasrahan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Orang Samaria ini menyadari diri bahwa penyembuhan itu terjadi bukan karena usahanya, bukan juga karena usaha para imam, tetapi karena kuasa yang diterimanya dari Yesus. Maka tuntutan baginya adalah kembali dan bersyukur kepada Yesus, kembali dan menyembah Yesus sebagai Sang Penyembuh, Sang Pembawa hidup, orang yang penuh belas kasihan. Ketiga, sikap heran Yesus. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus mempertanyakan 9 orang kusta yang telah disembuhkan, tetapi tidak mau kembali bersyukur kepada Allah. Yesus memuji sikap orang Samaria itu. Bagi Yesus, sikap sembah dan ucapan terima kasih yang ditampilkan orang Samaria itu adalah sebuah bentuk penghargaan terindah yang diterima oleh Yesus dari orang Samaria itu. Di samping itu, sikap orang Samaria itu menunjukkan pengungkapan iman yang sungguh dan total, bahwa bukan para imam yang menyembuhkannya, tetapi Yesus Kristus sendiri. Maka dialah yang harus disembah, dialah yang harus dipuji.
Inilah ungkapan iman dan kasih yang murni. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Sering kita juga bersikap seperti 9 orang kusta yang telah disembuhkan Yesus, tetapi tidak mau bersyukur. Kita perlu belajar dari orang Samaria. Ketika menderita, ia berteriak dan memohon bantuan Yesus. Dan saat teriakannya dikabulkan Tuhan, ia kembali dan bersembah sujud di hadapan Yesus. Sikap inilah yang perlu kita tiru dalam hidup kita. Bukan hanya tahu meminta, tetapi juga harus tahu bersyukur.